Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kembali kita mengikuti acara yang kita nantikan, Wanita Surgawi. Saya harap ini akan benar-benar memberkati saudara dan saya sebagai pemberita firman. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, mohon berkat-Mu atas pemberitaan suara kebenaran ini di acara Wanita Surgawi, agar kami mendengar suara Bapa. Ampunilah masih ada dosa, ketidaktepatan, kemelesetan yang kami lakukan. Ampunilah Bapa. Urapi penuhi kami dengan Roh Kudus ya Allah, ya Bapa dalam surga. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, bukan hanya tubuh kita yang membutuhkan makanan, tetapi manusia, rohaniah kita, batin kita, jiwa kita juga membutuhkan makanan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh kita membutuhkan makanan jasmani, saudaraku. Tetapi jiwa, batin, roh kita juga membutuhkan makanan, yaitu makanan rohani. Masalahnya yang terjadi dalam kehidupan, banyak orang tidak merasakan lapar dan haus di dalam jiwanya. Kalau fisiknya bisa lapar dan selalu dipenuhi dengan makan. Tetapi jiwa dan batinnya tidak haus dan lapar. Kalau ada kehausan dan kelaparan, objeknya itu beda. Objeknya salah. Objeknya itu tontonan, hiburan, materi, kekayaan dunia, kehormatan, pangkat, gelar, dan lain sebagainya. Manusia di sini menjadi sesat, saudara. Ya, di sini manusia menjadi sesat. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jiwanya menjadi rusak, atau tepatnya jiwanya menjadi sesat. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia ya dengan kunci lock, ya, bahwa manusia tidak bisa memuaskan jiwa batinnya dengan apapun selain Tuhan. Jadi ada kekosongan dalam jiwa manusia yang itu hanya dapat diisi oleh Tuhan. Tidak dapat diisi oleh yang lain. Maka manusia yang normal, yang sehat rohaninya, dia akan bisa merasakan kehausan akan Allah, kehausan akan Tuhan. Sekarang ini, saudara, sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit orang yang memiliki kehausan akan Allah. Bisa merasakan lapar dan haus secara fisik,
dan dia penuhi dengan makan dan minum. Tetapi jiwanya sebenarnya haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa yang bisa memuaskan dahaga jiwanya itu hanya Tuhan. Iblis menawarkan berbagai isian untuk memuaskan dahaga jiwa. Dan apa yang ditawarkan iblis atau setan itu menyesatkan, saudara. Bukan memperbaiki jiwa, tetapi merusak jiwa. Seperti yang ada di Lukas pasal 5, ayat 5-8 atau ayat 4-8. Ketika Yesus suatu hari dibawa ke tempat tinggi, ditunjukkan kepada Yesus kekayaan, keindahan dunia ini. Iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan ini kepadamu. Aku berhak, aku berkuasa memberikan kepada siapa aku memberikan. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus menerima tawaran itu, rusaklah jiwanya. Nah, ini juga ditawarkan kepada manusia. Memang tidak secara harfiah manusia menyembah iblis. Tetapi ketika manusia mengingini kekayaan dunia ini, manusia terjebak. Manusia terjebak dalam jebakan kuasa kegelapan. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudara. Manusia menjadi haus dan lapar. Bukan pada Tuhan, tapi kepada objek lain. Selera rohani, selera batin, selera jiwanya ya dirusak. Bukan menjurus ke Tuhan, tapi menjurus kepada objek lain. Ini sama dengan orang yang kecanduan minuman keras. Mestinya haus air putih, ya paling tidak air teh. Dia haus alkohol. Nah, ini kan sesat. Ada orang-orang sampai tidak bisa tidak minum alkohol setiap hari. Harus minum alkohol. Ini orang disesatkan, saudara. Selera ya tubuhnya disesatkan, saudara. Ini contoh ekstrim ya. Contoh yang tidak ekstrim, ada orang yang makannya harus banyak. Dia tidak peduli, dia sudah kelebihan kalori, ya. Dia sudah kegemukan, obesitas. Dia tidak peduli, ya. Tubuhnya terus gerangsang, ya. Serakah rakus. Ini contoh yang tidak se-ekstrim minuman keras tadi. Ada orang yang kesukaannya minum minuman manis. Tidak bisa minum kalau tidak manis. Padahal dia sudah terkena diabetes mellitus. Bahaya sekali. Dia bunuh diri, dia merusak organ-organ dalam tubuhnya. Tapi tidak bisa menghilangkan itu. Karena sudah terbelenggu, terperangkap dengan selera yang salah. Nah, iblis merusak selera manusia ini mestinya ditujukan kepada Tuhan, kemudian ditujukan kepada yang lain, dunia ini. Dan Anda tahu, ini saudara catat baik-baik, kalau orang sudah haus objek lain, dia tidak akan bisa haus Allah. Tidak bisa dua-duanya, saudara. Apalagi kalau orang sudah kecanduan dosa. Tidak mungkin dia haus akan Allah. Pikirannya misalnya hanya judi, pikirannya hanya seks, pikirannya hanya materi, pikirannya hanya kehormatan. Ia tidak bisa merindukan Allah. Dia tidak bisa haus akan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Padahal mestinya ya seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4.
Orang percaya itu mempelai Tuhan Yesus. Hatinya harus terikat kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus berkata, aku takut kalau kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Hawa mau mencapai apa yang seharusnya dia tidak capai. Hawa mengingini bersama Adam tentunya sesuatu yang mestinya dia tidak ingini. Dia mau menjadi seperti Allah. Sudah rusak. Gara-gara itu selera jiwa manusia menjadi rusak. Adam dan Hawa rusak dan seluruh keturunannya rusak. Karenanya Alkitab berkata, saudara, ya, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, mari kita lihat betapa rusaknya diri kita. Semua kita, termasuk saya. Betapa rusaknya jiwa kita. Kita yang mestinya selalu haus akan Allah, tidak merasa haus secara proporsional kepada Allah. Karena kita mengisi hati kita dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sekarang kita bisa switch, walaupun ini membutuhkan perjuangan. Bahkan harus melakukan perjuangan berat. Kita bisa belokkan. Bisa switch kita, belokkan. Keinginan kita kepada sesuatu. Apalagi keinginan terhadap dosa. Ya, kita arahkan kepada Tuhan. Aku mau mengingini Engkau Tuhan. Ya, sama seperti ketika kita waktu kecil disuruh minum minyak ikan. Aduh, belum diminum baru baunya saja mual. Ya, kita muak mau muntah. Tetapi tidak bisa dihindari, harus minum. Supaya sehat. Ya mau tidak mau harus menyukai, saudara. Baru-baru ini saya mendengar ada seorang anak yang usianya belum lebih 3 tahun baru belajar bicara. Ya. Anak ini suka minum jamu, saudara. Jadi kalau dia pergi ke tempat restoran atau ke tempat tertentu, dia minta jamu. Apakah itu kunyit, beras kencur. Ada orang-orang yang mau cium bau jamu saja udah mau muntah. Tapi heran, anak ini entah bagaimana menyukai jamu. Orang bisa muak, muntah, mual, tapi kalau dia menyenangi, bisa saja. Tergantung bagaimana dia mengarahkan seleranya. Kalau kita pergi ke luar negeri, misalnya di wilayah Mediterranean atau wilayah Turki, ya, atau sekitar itu, masakannya tidak sesuai dengan selera kita. Karinya bukan kari orang Indonesia, bukan karinya orang Asia Tenggara, atau bukan karinya di Singapura misalnya atau di Malai. Karinya lain, saudara. Sampai ada seorang teman yang gara-gara makan kari di daerah itu, ya, di daerah Mediterranean, sampai sekarang jadi kalau mau mencium bau kari enggak suka. Padahal sebelumnya suka juga kari. Bisa kenapa? Karena trauma dengan rasa kari itu. Kari model orang-orang Mediterranean. Tetapi orang-orang di sekitar Mediterranean misalnya, itu nikmat dengan kari itu. Kenapa? Karena sudah tiap hari itu yang dimakan. Saya kira mereka kalau pergi ke negara lain, mereka akan mencari rasa kari seperti yang mereka biasa makan di negerinya. Itu tergantung pembiasaan, saudara. Kita memiliki kebiasaan berbuat dosa, ya, memuaskan ambisi, ego, ya.
temperamen kita ini kita umbar ya, daging kita puaskan. Nah sekarang kita mau bertobat sungguh-sungguh, mengalami perubahan untuk mencapai kesucian Tuhan. Mau tidak mau saudara, selera kita harus kita ubah. Tidak cukup kita berkata Tuhan, ubah seleraku. Kita sendiri yang harus bertindak mengubah selera kita. Hobi saudara apa selama ini? Jelas hobi itu hanya untuk menyenangkan kita. Harus kita ganti, kita tinggalkan. Bisa, kalau mau bisa. Kalau Anda berkata, wah saya nggak bisa. Ya nggak bisa. Orang yang misalnya memiliki kebiasaan merokok, lalu tidak merokok. Nggak mudah, udah biasa merokok, nggak mudah. Tapi ada orang yang bisa mematahkan kebiasaan merokoknya tersebut, saudara. Dia patahkan kebiasaan merokoknya tersebut. Dipatahkan kebiasaan merokoknya tersebut dan dia bisa. Akhirnya ketika dia mau merokok lagi kok pahit. Tapi ada orang yang berkata, yang satu ini tidak bisa saya tinggalkan, Pak. Yang lain bisa, tapi yang satu ini saya tidak bisa tinggalkan. Dia sudah membelenggu dirinya dengan mental block bahwa dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Yang lain juga, apakah itu dalam bentuk emosi, ya, hobi-hobi tertentu, perjudian, perzinahan, percabulan. Kalau saudara bermental block berkata, wah saya tidak bisa tinggalkan ini. Tidak bisa Pak, ya tidak bisa. Tapi kalau saudara berkata bisa, ya bisa. Tergantung seberapa saudara memiliki tekad. Kalau saya kaitkan dengan mengasihi Tuhan, ya tergantung seberapa saudara mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, apapun yang dapat mendukakan Tuhan, melukai hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan tidak nyaman, kita tinggalkan. Kita lepaskan, kita buang. Wah, tentu itu menyakitkan daging kita, saudara. Ya, membuang, meninggalkan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki itu menyakitkan. Tetapi tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi orang-orang yang diselamatkan atau memberi diri diselamatkan, kita harus membuang semuanya. Jadi jangan saudara berpikir kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara akal, secara pengakuan mulut berarti sudah selamat. Percaya itu bertindak. Kalau kita berkata aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tidak ada keselamatan di luar Yesus, aku mempercayai Dia, aku harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah agar kita mencontoh, meneladani hidupnya. Jadi kalau ada orang mengaku percaya tapi hidupnya masih terikat dengan dunia ini, itu berarti belum percaya. Dan Yesus berkata loh, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, ya Lukas 14 ayat 33, kamu tak dapat jadi muridku, kamu tidak bisa kuubah. Artinya kamu tidak bisa kuselamatkan, sama. Ini tidak bermaksud mengecilkan arti anugerah, bukan berarti merusak doktrin keselamatan bukan karena perbuatan baik, ya sola gratia, hanya oleh anugerah. Memang kita belum lahir saja, Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah memikul dosa kita, menebus kita, memerdekakan kita dari perbuatan dosa yang waktu itu belum kita lakukan sebelum kita lahir. Sudah selesai di kayu salib. Tapi yang belum selesai itu kodrat dosa kita. Keadaan batiniah kita yang belum layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini yang harus dibenahi, ini yang harus didewasakan.
Karenanya kalau ada selera-selera di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah, ya harus dibuang, harus ditinggalkan. Dan Roh Kudus pasti menolong kita, saudara. Hal-hal apakah yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan tidak berkenan? Pasti Roh Kudus beritahu. Nah, kalau selama ini orang tidak tahu karena memang dia tidak mau tahu. Kalau orang mau tahu, dia membawa dirinya kepada Tuhan dan berkata, periksa aku Tuhan, selidiki aku. Itu yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur pasal 139. Jadi kalau orang memang tidak mau diselidiki Tuhan, karena memang tidak mau berubah, Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan juga memiliki tatanan, saudara. Seperti iblis tidak bisa memaksa orang berbuat jahat, Tuhan pun tidak mau dan tidak akan lakukan memaksa orang berbuat baik. Iblis tidak akan bisa memaksa orang masuk neraka. Tuhan juga tidak memaksa orang masuk surga. Kehendak bebas masing-masing itulah yang memainkan peranan. Tapi jangan lupa iblis berusaha supaya manusia tidak mengarahkan dirinya ke Tuhan dan kerajaannya. Dari kecil telah diasuh, disemai oleh kuasa gelap agar tidak memiliki landasan atau platform atau template untuk bisa menerima kebenaran. Dan ini yang menjadi kegelisahan kita. Banyak anak-anak yang sedang dituai oleh kuasa kegelapan. Masuk masa remaja pemuda, mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Sudah terlalu rusak. Selera jiwa mereka hanya tertuju kepada dunia. Mereka bisa memuja bintang-bintang film atau artis-artis Korea, tapi tidak memuja Yesus. Apalagi ya bangga terhadap tokoh iman seperti Yusuf, Abraham, Daud. Mestinya anak-anak belajar kebenaran Alkitab sehingga bisa bangga, ya, bisa ngefans istilahnya, ya. Abraham yang begitu hebat meyakini Allah, Daud yang begitu mengasihi Tuhan, ya. Yusuf yang begitu tinggi integritasnya untuk hidup suci, dan puncaknya Yesus yang berkenan di hadapan Bapa. Tetapi anak-anak muda Kristen sekarang banyak yang tidak mengenal itu. Mereka mengarahkan pikiran dan jiwanya kepada dunia. Ya, hobinya itu segala kesenangan dunia. Game, ya. Jalan-jalan, bukan tidak boleh jalan-jalan, tapi hatinya disita untuk itu. Berbagai hobi-hobi, belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak berkenan, kebiasaan-kebiasaan jahat. Karena lingkungannya begitu jahat, saudara. Artinya lebih kuat tarikannya. Jadi tidak heran kalau ada orang tua bingung kenapa anak saya tidak mau ke gereja. Karena selera jiwanya telah rusak. Bagi mereka yang selera jiwanya rusak atau jiwanya sudah keruh itu, ke gereja itu bagi mereka penderitaan, siksaan, penjara. Ada di dalam ruang gereja itu penjara. Ya karena tidak enak mama papa, ya udah ikut nyanyi asal-asalan, mendengar khotbah ngantuk, dia main gadget. Ya, dunia telah menyemai mereka. Dan ini harus kita sadari, saudaraku sekalian, betapa rusaknya dunia sekitar kita ini. Orang tua harus militan menghadirkan atmosfer surga di tengah-tengah keluarga. Dan orang tua harus memberi teladan, contoh kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Supaya saudara-saudara, anak-anak kita masih bisa kita selamatkan, kita pengaruhi untuk mencari Tuhan, saudara. Ini yang menjadi kegelisahan kita. Nah, kembali kepada pokok masalah, ya saudara. Tubuh kita butuh makanan, harus kita beri makan.
Kalau tidak doyan makan, tidak memakan, berarti tubuh sakit. Coba terus begitu, mati tubuh itu. Jiwa juga begitu. Kok tidak suka berdoa ya? Nah, ini masalahnya. Kok tidak suka bersekutu dengan saudara seiman? Kenapa tidak suka berdoa? Tidak suka membaca Alkitab? Tidak nyaman di gereja? Karena jiwanya sudah keruh, diracuni oleh berbagai hasrat-hasrat dunia ini, saudara. Rusak, saudara. Ini dia, saudara, keadaan ini. Jadi kalau saudara tidak memiliki niat, gairah, semangat berdoa, ada yang salah di dalam hidupmu. Ya, lihat orang-orang yang kalau tidak terpaksa ya, tidak ke gereja. Ini orang-orang sakit, saudara. Dia bisa nonton sport di televisi berjam-jam. Film seri, waduh, bisa belasan jam. Tapi berdoa 30 menit saja tidak. Mendengarkan khotbah 1 jam 30 menit, tidak. Sakit jiwanya, saudara. Jiwanya sakit. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang hari ini. Bahkan mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, berdoa 15 menit sudah lelah banget. Tapi kok bisa lihat gadget berjam-jam? Kan sakit. Ada yang tidak beres dalam hidupmu. Ada satu lagu yang saya ubah, saudara. Buat jiwaku merindukanmu, hanya kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Perhatikan kalimat ini. Buat jiwaku merindukanmu, hanya kau yang kurindukan. Buat jiwaku merindukanmu, Tuhan. Buat aku bisa haus akan Engkau. Buat aku bisa merasa lapar akan Engkau. Buat aku benar-benar menyadari bahwa Engkau kubutuhkan lebih dari nafas dan darah dalam tubuhku. Saya sebenarnya terus belajar, saudara, untuk mengembangkan hal ini. Kalau saya sudah mulai kurang bergairah berdoa, saya sadar ada yang salah dalam hidup saya. Jadi pada malam hari, ya sebelum saya menutup mata tidur, saya sudah punya gairah besok pagi bangun jam 4:30 atau jam 4. Saya mau berdoa, menjadi gairah. Nah, kalau tidak menjadikan itu gairah,
Ya harus bangun pagi, ya harus pimpin doa. Ya tidak bisa menghindari. Nah ini ada yang salah. Harus menjadi sesuatu yang menarik. Jam ini aku kosong, aku mau berdoa. Wah udah semangat saudara. Apalagi kita punya kesempatan membaca Alkitab. Wah, menjadi kesukaan kita. Buat jiwaku merindukanmu, hanya kau yang kurindukan. Saudaraku sekalian, di dunia yang gelap ini, di mana iblis menawarkan berbagai kesenangan-kesenangan, hanya supaya kita tidak fokus kepada Allah. Iblis mau merusak selera jiwa kita. Kita melarikan diri. Matikan semua kesenangan, hobi, keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, agar kita merasakan kehausan kita akan Allah. Sebenarnya kalimat kehausan akan Allah itu abstrak sekali saudara. Dan tidak bisa dijelaskan dengan lengkap. Tapi saudara yang sungguh-sungguh mau mengalami bisa mengerti bahwa ini sebuah realitas metabolisme manusia batinnya yang sehat, yang merindukan Tuhan. Yuk, kita berubah yuk. Mari kita berdoa. Bapa, jangan sampai kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Buat kami merindukan Engkau. Jiwa kami selalu haus akan Engkau. Engkaulah pilihan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara wanita surgawi pada episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.